Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Saya bentar. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya, Nabila Sertunisa. Nah, hari ini tuh saya dapat tugas konsep kebidanan untuk mewawancarai bidan di sekitar. Nah, kemarin tuh aku udah wawancara ke bidan Lilis, dan sekarang aku bakal tunjukin ke kalian cuplikan wawancaranya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, saya Nabila Sertunisa, tingkat 1 dari Akademi Kebidanan Al-Ikhlas. Kebetulan saya hari ini mendapatkan tugas konsep kebidanan untuk mewawancarai bidan di sekitar. Apa Ibu bersedia untuk diwawancarai? Baik, insya Allah bersedia. Nah, saya pengen Ibu perkenalan dulu deh, Bu, secara singkat gitu, Bu. Oh, perkenalan ya. Ya. Mulai dari nama ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bidan Lilis Suryati. Nama pemilik saya biasanya dikenal dengan Bidan Lisya. Kemudian saya statusnya sudah menikah dan memiliki 2 orang anak. Saya bekerja di salah satu institusi kebidanan di Akademi Kebidanan Al-Ikhlas Bogor. Kemudian saya sehari-hari itu praktek mandiri. Dan saya aktif di organisasi ini, kebetulan sebagai sekretaris kedua. Nah kan sekarang Ibu kan menjadi bidan pendidik dan bidan pengelola. Bagaimana sih Bu Ibu membagi waktu antara Ibu menjadi bidan pendidik dan Ibu menjadi bidan pengelola? Oh, baik, seperti itu. Sebenarnya kan gini ya, kalau misalkan balik lagi kita ke peranan bidan itu kan mungkin ada bidan sebagai pendidik, pengelola, pelaksana, dan satu lagi sebagai peneliti. Memang kalau misalkan bidan itu tidak terlepas dari 4 rangkaian tersebut. Mungkin kalau secara signifikan saya sebagai pengelola sekaligus pelaksana, karena memang di sini itu kalau misalkan kita praktek mandiri, kita yang bertanggung jawab, termasuk misalkan pasien dan segala bentuk rupa apapun, kita yang mengolah sendiri, kita yang terjun kerja sendiri, kemudian kita yang menyelesaikan semua. Kemudian saya kenapa di pendidik, karena mungkin itu adalah bagian dari cita-cita saya terdahulu. Saya sudah sekian berapa tahun ya, kurang lebih mau jalan 9 tahun saya di pendidikan. Untuk membagi waktunya sih sangat mudah, mungkin gampang susah, apalagi saya dengan 2 orang balita. Ya begitu, kalau misalkan memang di kampus saya Senin sampai hari Jumat, kemudian untuk praktek saya membagi waktunya dengan praktek pagi dan praktek sore, atau misalkan mungkin kalau yang ketemu dengan saya yang long weekday mungkin di Sabtu Minggu seperti itu. Jadi bagi waktunya memang kita harus benar-benar kuat. Jadi biar semuanya terbagi. Memang sih kalau memang kalau pilihan mau maju ya mungkin saya saranin salah satu yang harus dikembangkan. Cuman kalau misalnya apa salahnya sih bidan itu bisa menjadi pendidik, menjadi sebagai pengelola, pelaksana, dan satu lagi sebagai peneliti juga. Saya insya Allah nanti saya di sini diterapkan juga dengan penelitian yang memang suatu metode yang belum dikembangkan oleh para bidan. Mudah-mudahan doain ya deh, kedepannya saya bisa membuat suatu metode melahirkan, mungkin nanti secara tidak sakit gitu. Jadi ibaratnya menjadi seorang bidan itu harus segala bisa, Neng. Yeah. Jadi harus bidan itu pilihan. Ibaratnya tidak bisa menjadi satu aja. Saya sebagai misalkan pengelola aja nggak bisa. Jadi bidan itu harus menjadi pelaksana iya, sebagai pengelola iya, peneliti iya, sebagai pendidik iya. Pendidiknya di mana? Bisa aja bidan pendidik mungkin ke masyarakat, walaupun mungkin bukan jadi dosen saja seperti itu. Nah kan Ibu tadi jadi bidan pendidik udah 9 tahun. Kalau untuk Ibu buka praktek di sini udah berapa tahun, Bu? Kalau untuk praktek ini mau jalan ke tahun ke-6 kali, memang 5 tahun lah, kurang lebih 5 sampai 6 tahun untuk praktek mandiri sendiri. Seperti itu. Ya. Lumayan lah. Nah, kenapa Ibu emang dari dulu gitu mau jadi membuka praktek, sedangkan Ibu kan awalnya jadi pendidik nih. Kapan sih Ibu tergerak mau buka praktek deh gitu?
Karena apa gitu? Karena wanita ini mengerti. Oke, kalau misalkan untuk praktek, kenapa sih demikian saya berpikir, kenapa sih kok ibu dari pendidik kok berpikir harus praktek? Karena gini ya, kalau namanya di pendidik atau misalkan di ilmu apa namanya di kedosenan, itu memang kita harus balance. Ibaratnya saya juga dari dulu juga pengennya cita-citanya ya saya harus punya klinik, punya target gitu. Kalau misalkan bidan apa sih kalau misalkan nggak praktek itu nggak ada goalnya. Ya alhamdulillah Allah memberikan jalan, saya dikasih semangat motivasi, ya saya buka praktek dari mulai 2014 akhir, kemudian ya sampai seperti ini. Itu tidak mudah gitu perjuangannya, mungkin karena satu keberanian yang harus kita harus kita utamakan. Yang pertama yang itu, yang keduanya mungkin ya self modality kita, apakah kita sanggup menghadapi. Ternyata kalau mandiri itu segala bentuk apapun pasien itu harus kita tangani sendiri gitu. Kenapa sih saya harus praktek? Karena saya harus mengimplementasikan ilmu yang saya dapatkan. Memang cita-cita saya dari dulu juga saya harus praktek, saya harus berguna buat orang, ilmu saya lebih bermanfaat seperti itu deh. Ya selain mungkin untuk profitnya ya alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit ya. Goalnya bukan itu, intinya saya pengen mengamalkan ilmu yang saya dapatkan selama ini kepada masyarakat di sekitar begitu. Selama ibu buka praktek di sini, ada gak sih bu suka dukanya, dilemanya gitu yang benar-benar iniin hati deh gitu? Banyak banget deh. Dari mulai dulu pernah ya namanya saya nggak praktek selama 2 bulan, ibaratnya pundung ya, ada seperti itu. Ada mungkin dari yang kadang-kadang kan orang itu ada namanya kehidupan, apalagi dunia praktek itu ada namanya bergejolak di dalam hati itu. Kadang-kadang kita nggak mau gitu, kadang-kadang mungkin dari dorongan faktor internal eksternal apapun itu pasti pernah merasakan. Ya mungkin ya sukanya itu ketika kita menolong pasien dengan selamat, dengan sehat dan kembali kepada dunia. Dukanya pasti dalam setiap kegiatan pun kita akan diberi ujian sama Allah. Jadi ibaratnya gini, ketika nanti ada di masa depan gitu, ada yang memilih untuk praktek ya diperkuatkan dulu tekadnya. Ketika tekadnya lillahi ta'ala, kita bulat, insya Allah semua itu ujian, semua rintangan tuh akan kita lewati ya. Jadi tidak ada tidak ada sebuah bukan masalah bilang susah belum bisa, ibarat sebuah sebuah bukan perusahaan dikatakannya, ibaratnya tidak ada sesuatu bisa berkembang tanpa masalah. Ya ibaratnya gini, ada ketika pilihan itu kita pilih pasti ada ujiannya buat kita gitu. Tapi ya bagaimana kita menyikapinya, ya udah kita kan mengerti bagaimana, udah tahu resiko yang kita ambil, ya udah kita lanjut dengan bismillah lagi. Ya saya pas waktu itu ya udah praktek lagi, insya Allah alhamdulillah pada saat maksudnya gini sampai saat ini gitu masih berpraktek ya. Jadi suka duka lah ceritanya, kalau diceritain secara panjang kita bisa menghabiskan waktu. Ibu kan udah lama banget ya bu berarti di dunia kebidanan, baik di pendidik ataupun pengelola. Nah ibu juga pasti udah tahu gimana di dunia ini. Pesan-pesan buat pesan-pesan dari ibu buat calon-calon bidan ada gak bu? Oke, gak ada dong. Ya gini ya, kalau misalkan pesan dan kesan saya untuk calon-calon bidan di masa depan, intinya gini, ketika menjadi seorang midwife, seorang bidan itu adalah pilihan, dimana kalian itu nanti akan dibentuk menjadi sebuah karakter. Atau misalkan adik-adik itu adalah perempuan yang dipilih oleh Allah, dibesarkan dengan dengan upaya kamu tuh masih perawan, masih gadis, kamu tuh dibentuk jadi seorang bidan, nanti harus siap menghadapi tantangan di masa depan. Tantangan di masa depan itu apapun itu, tantangannya akan lebih besar yang sudah saya yang sudah saya hadapi sama ini. Jadi tips dan triknya tolong mulai saat ini untuk bidan-bidan, untuk generasi penerus, untuk mahasiswa kebidanan, mulai saat ini banyak belajar, banyak berlatih soft skillnya. Intinya kalau misalnya untuk pilihan bidan itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang bidan itu tidak harus fokusnya kepada hanya bidan mah uangnya banyak, bukan. Intinya harus semangat aja, harus banyak belajar, siapkan mental dan soft skill aja itu. Jadi ibaratnya kita harus belajar dari sekarang menjadi seorang bidan itu yang ramah dan membentuk karakter dari mulai mahasiswa.
Makasih ya Bu atas waktunya Oke, yang sudah sama-sama. diluangkan. Udah ada juga ya. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Makasih sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia cuplikan dari aku wawancara sama Bidan Lilis. Mudah-mudahan dari wawancara tadi bisa ada pesan-pesan yang bisa kalian ambil. So, ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye-bye.